Pernah nggak sih Anda merasa stres berat atau sedih banget sampai nggak tahu harus di mana? Nah, dalam 5 menit ke depan di Hening Sejenak, kita bongkar nih apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran dan tubuh Anda. Kita juga bakal kasih lihat langkah awal buat mengatasinya. Selamat datang kembali di Hening Sejenak. Hari ini kita bakal bahas tuntas ya soal stres dan depresi berdasarkan materi yang udah kita kumpulkan. Tujuannya biar Anda dapat gambaran yang jelas dan mungkin ide praktis juga buat jaga kesehatan mental. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari stres dulu ya. Ini kan bukan cuma soal sibuk kerjaan numpuk gitu kan? Bukan cuma itu. Stres itu sebenarnya respons tubuh sama otak kita. Kalau keterusan, ya ampun, capek banget pasti rasanya. Iya, ada istilah menarik tuh. Otak kayak masuk mode hemat daya, jadi fungsi penting kayak kreativitas, kontrol emosi, itu jadi turun gitu ya. Betul sekali. Dan itu bisa bikin niat baik kita buyar loh. Misalnya udah niat mau makan sehat, karena stres malah nyarinya yang manis-manis atau gorengan. Wah, iya ya. Kenapa bisa ya? Nah, ini ada penjelasan biologisnya. Jadi waktu stres, hormon stres itu, kayak kortisol, langsung banyak keluar di badan kita. Ini yang bikin muncul emosi negatif, terus badan kayak siap siaga terus. Jantung deg-degan, otot tegang, Oh, jadi kayak lagi mau perang gitu ya badannya? bisa dibilang gitu. Makanya jadi susah buat tenang, buat hadir di momen sekarang. Kalau ini terjadi terus-terusan, nah, sistem imun kita bisa kena. Kena gimana tuh? Ya, bisa melemah. Jadi lebih gampang sakit. Belum lagi kalau pikiran negatif muter terus di kepala, itu makin memperparah. Oke, paham. Tapi untungnya, stres ini bisa diatasi kan ya? Ada caranya gitu. Pasti bisa. Kabar baiknya bisa banget dikelola. Kayak olahraga teratur, terus makan yang benar, tidur yang cukup. Itu dasar banget sih. Sama teknik relaksasi juga ngebantu banget. Meditasi atau mindfulness. Coba aja diam sebentar, fokus ke napas. Itu udah lumayan bikin tenang loh. Mindfulness ya. Iya, latihan sederhana gitu aja udah terbukti bisa ngurangin cemas. Kemampuan buat ngadepin stres ini penting banget buat kesehatan mental jangka panjang. Sip. Nah, sekarang kita geser dikit nih ke depresi. Ini beda lagi kan ya sama stres? Beda, meskipun kadang suka berkaitan. Depresi ini seringnya dianggap lebih dalam, kayak ada gangguan di fungsi otaknya. Di kalangan anak muda katanya sering banget dikaitin sama media sosial ya. Entah karena banding-bandingin diri sama orang lain atau kena cyberbullying. Iya, itu salah satu pemicu yang cukup umum sekarang. Tekanan sosialnya tinggi banget di medsos. Terus kurang tidur juga katanya ngaruh ya. Mungkin karena begadang main HP gitu, jadi susah fokus, risikonya naik. Banget. Kurang tidur itu ganggu fungsi otak, termasuk mood dan konsentrasi. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Susah fokus, makin stres, makin susah tidur. Ya gitu terus. Duh, ngeri juga ya. Nah, tapi penting banget nih buat dipahami, depresi itu kompleks. Bukan cuma soal kimia otak nggak seimbang terus solusinya obat aja. Nggak sesimpel itu. Maksudnya gimana tuh, kompleks? Faktornya banyak. Ada yang namanya perasaan demoralisasi. Itu kayak kehilangan semangat hidup, merasa sendirian, nggak punya harapan, nggak percaya diri. Nah, kondisi kayak gini bikin orang lebih rentan kena depresi. Oh, jadi lebih ke kondisi psikologis dan sosial juga ya, bukan cuma biologis. Tepat. Penggunaan alkohol atau narkoba pas otak lagi berkembang juga jadi faktor resiko. Dan memang, datanya nunjukin banyak banget orang, terutama anak muda, yang laporin rasa cemas atau depresi belakangan ini. Terus kalau udah ngerasa kayak gitu gimana dong? Yang paling penting, jangan takut cari bantuan. Itu normal banget dan justru bagus. Ngobrol sama teman, keluarga, guru, atau kalau perlu ya ke profesional kayak psikolog atau psikiater. Iya sih, kadang ngobrol aja udah sedikit lega ya. Betul. Sama kadang perlu juga ambil jeda dari pemicunya. Misalnya, kalau ngerasa medsos, bikin tambah stres atau sedih, coba deh kurangin dulu waktunya. Kasih diri sendiri ruang buat napas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, stres kronis sama depresi itu bisa nyambung, tapi dua-duanya kondisi yang beda dan rumit. Iya, nggak ada satu penyebab tunggal, nggak ada satu solusi ajaib juga. Kuncinya itu kita mulai peka sama diri sendiri. Kenali tanda-tandanya kalau muncul.
Jadi intinya buat Anda yang denger ini, paham apa yang terjadi di badan dan pikiran pas lagi stres atau down itu langkah pertama yang penting banget. Terus coba deh lakuin perubahan kecil di gaya hidup, dan yang paling penting berani cari dukungan kalau butuh. Itu bisa bikin perbedaan besar loh buat kesehatan mental Anda. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda. Kalau lihat betapa nyambungnya pikiran sama badan kita, kira-kira langkah kecil apa ya di rutinitas harian yang bisa Anda mulai ubah hari ini buat bikin mental lebih kuat ke depannya? Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita di Hening Sejenak. Ngomong-ngomong nih ya, Anda kan udah dengerin sampai sejauh ini, kok belum follow, subscribe, atau like juga sih? Apa Anda benci sama kami? Bercanda ya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.